Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah baiklah, di hari ini kita akan memulai pembelajaran di subtema 1 ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, maka dari itu kalian persiapkan alat tulisnya mulai dari buku, pensil, dan buku catatannya. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Nah, baiklah, sekarang kalian simak ya video pembelajaran berikut. Dan sambil kalian menyimak, kalian juga mencatat di buku kalian. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu dia percakapan antara Pak Eko, Pak Rudi, dan Edo. Nah, sekarang kita akan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sebelum ke pembelajarannya, Yanda ingin bertanya, apakah kalian tahu sila-sila dalam Pancasila? Coba sebutkan dari 1 sampai dengan 5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalian akan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Silahkan simak video pembelajaran berikut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut,
kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandungnya adalah yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, bertenggang rasa, tidak semena-mena, dan saling membantu sesama. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, yaitu berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu cinta perdamaian dan persatuan. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lalu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang pertama, menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Yang kedua, suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, menolong dan menghargai orang lain. Apakah kalian sudah melihat videonya? Dan apakah kalian sudah mencatatnya? Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materinya ya. Sudahkah kalian mengetahui tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, agar kita lebih mencintai tanah air Indonesia, mari kita lebih jauh mengetahui tentang Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Sekarang, amatilah peta kondisi geografis Indonesia berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat mengetahui letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Lalu, tahukah kalian apa itu letak geografis dan letak astronomis? Dan tahukah kalian berapa
luas wilayah Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi, mencakup wilayah daratan dan lautan. Luas lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Karena lautan Indonesia lebih luas daripada daratan, maka Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Karena wilayah Indonesia berbentuk pulau-pulau, maka Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, apa kalian sudah menyimaknya? Dan apakah kalian sudah mencatatnya juga? Nah, baiklah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dan tentang letak wilayah Indonesia. Untuk bahan evaluasi kalian hari ini, kerjakan tugas berikut. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.